kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul secara khusus dalam ruang virtual ini untuk bersama-sama boleh kembali menikmati persekutuan bersama dengan sahabat-sahabat, saudara seiman, dan juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saat ini kami akan bersama-sama mendengar dan juga menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh membuka hati dan pikiran kami, mengarahkannya hanya untuk mendengar dan menikmati kebenaran firman. Di tengah-tengah segala keberadaan dan kondisi kami saat ini, tolong kami arahkanlah dan konsentrasikanlah hati dan pikiran kami hanya untuk mendengar dan juga menikmati kebenaran firman-Mu. Dan pimpinlah hamba-Mu dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan. Kiranya kuasa Allah yang sempurnalah yang boleh memampukan dan menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan untuk boleh didengar oleh setiap kami secara khusus di dalam ruang virtual ini. Berkati ya Tuhan waktu ke depan di dalam pembahasan, pembelajaran, perenungan kebenaran firman. Kiranya kami boleh belajar dari Engkau, dan apa yang kami boleh pelajari, boleh kami lakukan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa, kami memohon, pimpin juga setiap sinyal yang akan kami gunakan, karuniakan sinyal yang baik, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami dengarkan, dan kiranya Tuhan juga yang boleh menjaga setiap peralatan, perlengkapan yang kami gunakan, kiranya boleh kami gunakan dengan baik untuk mendengar dan menikmati kebenaran firman-Mu, serta menikmati dan mengikuti persekutuan hari ini. Kami menyerahkan diri kami masing-masing dan juga waktu ke depan kepadamu, kiranya Tuhan yang boleh menolong dan juga memimpin. Dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, shalom. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Semoga suara saya terdengar ya. Saya akan share screen. Apakah slide-nya sudah terlihat? Lihat ya. Oke, tema yang diberikan adalah mengenai set your mind on things above. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana melihat secara khusus memiliki cara pandang gitu ya terhadap mungkin kondisi atau budaya yang saat ini mungkin sedang ada di sekitar kita ataupun juga dalam dunia ini. Nah, berbicara tentang budaya, kita harus paham dulu apa yang dimaksud atau apa sih arti dari budaya itu sendiri. Ya, saya melakukan saya googling gitulah ya. Apa sih arti budaya? Dari KBBI bilang begini ya. Ini secara online saya googling Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan, jadi ada budaya, ada kebudayaan, diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Nah, menurut Cambridge Dictionary, apa itu culture, budaya atau culture? Culture itu adalah the way of life, especially the general customs and beliefs of a particular group of people at a particular time. Jadi, apa culture itu? Kalau menurut Cambridge, yaitu adalah way of life. Jadi, kalau bisa dibilang apa sih budaya? Ya, budaya itu sebenarnya adalah hasil pikiran manusia gitu ya, kalau katanya KBBI ya, pikiran, akal budi atau adat istiadat ya. Nah, kalau kita boleh menyimpulkan mungkin begini kali ya. Budaya itu adalah bentuk nyata dari usaha untuk memanusiakan manusia, atau budaya itu sebenarnya bentuk civilization gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya, maka kalau budaya adalah sebuah, kalau kita ngikutin Cambridge lah ya, Cambridge Dictionary. Kalau budaya adalah sebuah way of life, ya, the way of life, culture-nya, budayanya itu way of life. Nah, kira-kira kita coba sebutkan beberapa budaya atau way of life dunia yang ada di sekitar kalian mungkin saat ini. Boleh silakan mungkin secara chat ya, di dalam chat room.
Coba sebutkan yang kalian tahu atau yang kalian lihat atau yang mungkin kalian pernah baca gitu ya, atau mungkin yang kalian sendiri alami mungkin. Coba sebutkan beberapa budaya, budayanya dalam hal ini bukan dalam artian art ya, tapi way of life yang saat ini mungkin sedang ada di tengah-tengah dunia ini. Peduliin diri sendiri, jangan urus orang lain ya. Individualis, hedonis. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin ini kita nggak ada benar, nggak ada salah ya dalam hal ini ya. Kita tuh lagi pengen mengobservasi aja. Benefit oriented, oke. Kita mau mengobservasi apa sih yang lagi ada di sekeliling kita. Budaya seperti apa yang terlihat, way of life seperti apa yang kalau bisa dibilang terlihat ya. Benefit oriented ya, orientasinya adalah keuntungan, yang penting saya untung. Tadi bilang peduliin diri sendiri, jangan urus orang lain ya. Apalagi kira-kira yang kalian lihat sekarang ini budaya yang mungkin, menjadi way of life dari orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita atau mungkin kita alami sendiri ya. Ada lagi kah yang terpikir? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya, berbicara tentang budaya, kita nggak bisa terlepas dari era budaya. Ya, ada yang namanya era budaya. Ya mungkin kalau ahli sekarang ini ngomongnya adalah masa-masa di mana budaya tersebut berkembang gitu ya. Nah, era budaya atau masa di mana budaya itu berkembang sebenarnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya ini saya mengikuti pembagian yang sangat-sangat general gitu ya. Yang pertama itu adalah pre-modern, ya jadi atau tradisional biasanya dibilang. Nah, dalam masa-masa atau budaya tradisional ini, dalam era ini gitu ya, dalam budaya tradisional biasanya keluarga, ras, bangsa itu menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi biasanya di dalam budaya tradisional keluarga, ras, bangsa atau juga golongan lah ya. Dalam hal ini mungkin juga agama itu menjadi hal yang sangat penting. Makanya kalau misalnya dalam era premodern ya atau era tradisional ini seringkali biasanya demi keluarga gitu ya, demi golongan, bahkan juga kalau dalam konteks kelompok atau golongan tuh biasanya juga agama gitu ya. Itu biasanya rela melakukan apapun. Kenapa? Karena dalam era ini atau dalam era tradisional ini, dalam masa tradisional ini, budaya yang berkembang adalah bagaimana keluargalah yang terpenting, ya. Kelompok atau golongan, ras, bangsa itulah menjadi hal yang terpenting. Nah, selain itu kita juga memasuki yang namanya era modern. Nah, dalam era modern, budaya yang berkembang adalah rasio, pikiran, dan empirisisme atau pembuktian itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi segala sesuatu akan dinilai dari apakah ada buktinya atau enggak. Segala sesuatu akan dinilai dari bagaimana pemikiranmu, ya. Makanya nggak heran kalau misalnya orang-orang modern ini itu sangat-sangat mementingkan kepintaran gitu kalau bisa dibilang ya. Kadang-kadang sangat mementingkan bagaimana pikiran itu digunakan, ya. Nah, ini budaya yang berkembang dalam masa-masa modern, budaya-budaya yang berkembang adalah ini, bagaimana ada empirisisme, pembuktian, ya, lalu kemudian pikiran dalam artian rasio ya, itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Nah, lalu kemudian ada juga masa postmodern, posmo yang biasa kita dengar-dengar gitu ya, postmodern. Nah, dalam masa postmodern ini karena juga dari modern ke postmodern gitu ya. Di sini perkembangan teologi itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat mewarnai budaya. Kita lihat ya di era-era sekarang secara khusus gitu,
katanya memasuki era-era postmodern, kita melihat atau sebenarnya sudah memasuki, sudah lama gitu ya. Tetapi kita melihat bagaimana teknologi itu semakin berkembang ya. Teknologi itu semakin mewarnai kondisi atau keadaan kita. Nah, di dalam era postmodern ini juga yang terjadi adalah segala sesuatunya itu jadi relatif. Kan kalau dalam masa-masa modern itu kalau ada bukti, maka itu mungkin segala sesuatu harus dibuktikan, ya. Kalau kamu bilang begini ya itu harus dibuktikan. Nah, kalau dalam masa-masa postmodern dalamnya adalah kebenaran. Menurutmu benar, menurut saya sesuatunya jadi relatif. Nah, inilah kalau kita belajar atau melihat era budaya yang secara khusus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau cara pandang, berbicara tentang cara pandang, kira-kira kayak beginilah ya. Dalam cara pandang budaya premodern itu ya udah, because God put it there and that's the way it's always been. Jadi kalau masa-masa premodern tuh ya udah terima-terima aja, ya dibilangnya begitu, ya. Dibilangnya begitu ya, kata dosennya kayak begitu ya kayak begitu gitu ya. Atau kata guru begitu ya begitu. Kata orang tua ya harus begitu, ya begitulah ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kalau dalam konteks era modern itu biasanya cara pandang budayanya adalah bagaimana kita terus-menerus bertanya, bertanya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu gitu ya. Jadi onwards and upwards with inevitable progress. Harus terus-menerus diteliti, harus terus-menerus dicari tahu. Nah, kalau dalam masa postmodern udah nggak jelas lagi karena tadi ya segala sesuatu relatif ya. Makanya kalau ngelihat gambarnya kayak begitu, nggak bisa dijelasin lagi udah kayak benang kusut. Ya. Kira-kira seperti itulah. Nah, ini untuk membukakan kepada kita ya tentang secara khusus mengenai budaya dan bagaimana eh, era-era yang ada itu memandang budaya atau kondisi atau masyarakat yang terjadi, masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Nah, teman-teman, tentu kita kalau bisa dibilang kita masih akan tetap melihat ya bagaimana orang-orang memiliki cara pandang premodern, modern, postmodern gitu ya. Eh, Masing-masing dari kita pasti pernah melihat dan menemukannya. Ya, demikian juga tadi ya, di dalam era modern hal-hal yang penting adalah keluarga. Nah, dalam masa sekarang juga sebenarnya masih ada ya orang-orang yang sangat-sangat apa namanya mementingkan atau mengutamakan nilai yang sangat dipegang adalah keluarga segala-galanya gitu kan ya. Jadi poinnya adalah ini bukan sesuatu hal yang oh udah berlalu, enggak juga ya. Hal seperti ini masih aja ada. Pertanyakan gitu ya, itu anak-anak posmo mungkin gitu ya. Tetapi bukan berarti premodern dan modernnya ada. Gitu. Kak Dewi, maaf suaranya terputus, Kak. Ya, itu juga teman-teman sepertinya Kak Dewi akan join kembali. Iya, tadi sempat terputus gitu, Bang. Suara saya terdengar? Sekarang sudah terdengar, Kak. Oke. Saya pakai laptop aja deh. Ini saya tinggal ya.
Oke, Kak. Oke, tadi saya sampai mana ya? Kalian dengar saya sampai mana ya? Cara pandang. Ini ya, yang di slide saya yang saat ini sedang disampaikan ya? Iya, Kak. Oke. Nanti kalau suara saya agak ini lagi, tolong kabarin ya. Oke, Kak. Saya ganti device lagi. Maaf ya, memang internetnya agak-agak begitulah. Jadi ini ya, jadi cara pandang budaya ini bukan berarti karena sekarang kita lebih condongnya ke postmodern, lalu kemudian cara pandang premodern dan modern tuh nggak kita temukan lagi. Enggak, pasti kita dapat temukan gitu ya. Bahkan mungkin kalau kalian melihat orang tua kalian, gitu ya, mama papa kalian mungkin masih memiliki juga cara pandang premodern ya dan juga modern. Kenapa? Karena memang dibesarkannya dalam masa-masa itu, ya. Ya, mungkin masa-masa mereka dibesarkan ketika mereka sekolah, ya masa-masa di mana mereka ya pokoknya kata guru begini gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian nggak ada lagi cara pandang premodern ataupun modern. Ada pastinya, meskipun mungkin sekarang ini condongnya ke postmodern karena banyak yang sudah uh, lebih banyak lah ya mereka yang mungkin sudah mengambil kalau bisa dibilang cara pandang ini, ya. Nah, ini cara pandang budaya di dunia, dalam dunia, di tengah-tengah kita yang ada. Nah, bagaimana dengan cara pandang kekristenan? Kita nggak lagi pengen ngomongin tentang cara pandang budaya ya, tapi bagaimana dengan cara pandang kekristenan? Bagaimana cara pandang Kristen? Berbicara tentang cara pandang Kristen, itu berarti berbicara tentang bagaimana kita melihat segala sesuatu dari perspektifnya Allah. Ya. Melihat segala sesuatu dari perspektif Allah, dari cara pandang Allah, bukan dari cara pandang saya, bukan dari cara pandang dunia, tapi dari cara pandang Allah melihat. Nah, dalam sebuah buku, bukunya judulnya Misi Umat Allah, teman-teman juga mungkin sudah tahu, sudah pernah membaca, ditulis oleh Chris Wright. Dalam Chris Wright memberikan kepada kita sebuah cara pandang Kristen, ya, atau kalau bisa dibilang sebuah metode lah ya cara pandang Kristen. Ya, kita teman-teman juga tentu mungkin sudah pernah mendengar mengenai penciptaan, kejatuhan, penebusan dan new creation, ciptaan baru atau consummation. Ya, jadi creation, fall, redemption and new creation. Nah, cara pandang Kristen itu kalau kita lihat membagi, kalau bisa dibilang, dunia atau membagi kondisi ya dari 4 hal ini. Yang pertama adalah Allah menciptakan. Lalu kemudian fall, manusia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian Kristus datang menebus dan new creation atau consummation ya di mana nanti kita semua akan dikumpulkan bersama dengan Kristus untuk menyambut dunia baru ya. Bumi dan dunia baru. Kalau kita lihat sebenarnya cara pandang ini adalah cara pandang Injil ya. Dari berita Injil yang kita juga sudah dengarkan. Itu bukan suatu hal cara pandang yang baru, tapi ini cara pandang Injil. Berbicara tentang creation, apa sih creation itu? Ya, kita tahu bahwa creation itu adalah bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini baik adanya. Kita lihat ya dalam Kejadian pasal 1 bagaimana Tuhan ciptakan dunia baik adanya. Dan ketika Tuhan menciptakan dunia, itu adalah untuk kebaikan kita, manusia. Makanya kalau kita lihat dalam Kejadian 1, yang diciptakan duluan adalah dunianya, buminya, baru manusia terakhir. Kenapa? Karena itu semua diberikan untuk manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia, kalau dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, itu untuk memenuhi bumi dan mengusahakan bumi. Kita juga semua tentu sudah tahu akan hal ini. Inilah proses penciptaan yang kita bisa temukan dan baca dalam kitab Kejadian. Namun,
dalam kitab Kejadian, kitab yang sama kita juga menemukan bagaimana manusia yang diciptakan untuk memenuhi dan mengusahakan bumi ternyata jatuh dalam dosa. Manusia yang dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan bumi jatuh dalam dosa. Hal ini mengakibatkan dunia pun tercemar oleh dosa manusia. Amsal berkata begini ya, manusia manusia itu nggak bisa mengerti apa yang baik, apa yang tidak, nggak bisa membedakan katanya, karena manusia mengikuti pandangannya sendiri. Setiap jalan orang, kata Amsal, adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Nah, ini teman-teman adalah kalau bisa dibilang akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Kita, manusia, akhirnya melihat bahwa segala sesuatu lurus, segala sesuatu benar yang menurut pandangan kita sendiri. Ini adalah akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, karena manusianya yang berdosa, karena manusia yang harusnya mengusahakan kesejahteraan bumi jatuh dalam dosa, akibatnya adalah tentu dunia yang tadinya diciptakan baik, jadinya tercemar karena manusianya jatuh dalam dosa. Nah, tentu dalam hal ini termasuk apa yang ada dalam dunia, serta budaya yang manusia ciptakan dan gunakan, itu pun akhirnya tercemar oleh dosa. Apa yang manusia ciptakan, apa yang manusia gunakan, karena manusianya jatuh dalam dosa, itu pun akhirnya tercemar oleh dosa. Ya, aja ya segala sesuatu, apa misalnya, ya relasi, ya relasi manusia. Relasi manusia kalau dalam konteks penciptaan kita melihat manusia itu diciptakan, relasi manusia dalam konteks penciptaan itu diciptakan baik ya. Adam, Hawa diciptakan untuk Adam karena Tuhan nggak mau Adam kesepian gitu ya. Karena Tuhan lihat Adam butuh nolong. Tuhan lihat Adam butuh seseorang ya. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan ketika dosa masuk, ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, relasi yang tadinya baik yang Tuhan ciptakan, akhirnya terjadinya apa? Yang terjadi adalah Adam salahkan Hawa. Bahkan nanti kalau kita lihat lebih jauh dalam kitab Kejadian, bagaimana adik dan kakak itu bunuh-bunuhan, bukan bunuh-bunuhan sih, lebih tepatnya kakaknya ngebunuh adiknya, ya, dalam kisah Kain dan Habel. Nah, ini relasi manusia yang dalam penciptaan diciptakan baik. Karena manusianya jatuh dalam dosa, akhirnya relasinya pun akhirnya tercemar, ya. Nah, demikian juga hal-hal yang manusia ciptakan. Karena yang ciptakan manusia berdosa, sudah pasti ada hal-hal yang mungkin membuat hal tersebut tercemar. Gadget, ya. Gadget, saya yakin ketika mungkin pembuatnya itu memikirkan membuat gadget pasti bukan untuk sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang jahat. Tetapi karena manusia itu nggak sempurna, jatuh dalam dosa, akhirnya yang terjadi adalah gadget dapat digunakan untuk melakukan dosa. Paham ya akan hal ini ya, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu diciptakan, ya, tetapi karena manusianya tercemar dalam dosa, ya akhirnya itu pun dapat tercemar dalam dosa. Sosial media, tadi ya, TikTok, Instagram. Nah, segala sesuatu ini juga manusia yang ciptakan. Di dalamnya pun manusia yang menggunakannya ya. Nah, ketika ini terjadi, apa yang terjadi teman-teman? Ya ada aja kalau misalnya kita lihat mungkin sosial media yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang bahkan merugikan manusia lain, ya, menciptakan hoaks mungkin, ya, ataupun juga melakukan hal-hal yang lain. Nah, bisa ada aja teman-teman, ada aja segala sesuatu itu akhirnya digunakan untuk melakukan dosa. Kenapa? Kembali lagi, karena kita manusianya sudah jatuh dalam dosa. Sehingga bukan berarti kemudian sosial media itu nggak bisa untuk kebaikan, tentu tidak. Tetapi karena manusianya yang jatuh dalam dosa, nah akhirnya itu tercemar. Sehingga bagaimana caranya supaya
hal-hal tersebut dapat kita gunakan dengan baik. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat ya. Nah, Korean drama juga gitu ya. Drama-drama Korea mungkin ini juga sudah menjadi salah satu budaya ya, yang membudaya lah kalau bisa dibilang di tengah-tengah dunia ini termasuk K-pop-nya gitu ya. Tapi teman-teman kembali lagi karena yang ciptain juga manusia berdosa, pasti ada hal-hal yang mungkin kalau kita tidak sungguh-sungguh jaga hati, tidak sungguh-sungguh mungkin menjaga pikiran, ada aja hal-hal yang kemudian kita lihat pasti itu, dapat mungkin membawa kita dalam dosa, ya. Bukannya berarti ini hal yang buruk ya, tentu saya yakin ketika diciptakan bukan untuk hal-hal yang buruk, tapi bagaimana karena manusia itu sudah tercemar dalam dosa, maka hal-hal yang baik pun akhirnya juga tercemar, ya. Game online gitu ya. Pasti ini awal mulanya adalah digunakan untuk menghibur. Tapi ya karena manusia yang menggunakan, manusia yang jatuh dalam dosa, akhirnya yang terjadi adalah gunain waktu hanya untuk game online, nggak peduli sama yang lainnya, gitu ya. Jadi kita harus pahami bukan masalah budayanya, tetapi masalahnya adalah manusianya yang jatuh dalam dosa. Masalahnya adalah manusia yang ciptakan budayanya dan manusia yang Kak Debbie, mohon maaf, terputus lagi Kak untuk suara sekarang udah ke slide makanan Kak. Suaranya belum terdengar. Oke, maaf ya, aduh. Suara saya terdengar di sini? Sudah terdengar Kak. Terdengar ya? Oke, sorry, bentar ya. Error, tetapnya error, teman-teman. Aduh, maaf ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ya. Ya, bahkan kalau kita perhatikan bersama-sama, saya matikan video aja ya supaya sinyalnya nggak terlalu error ya. Oke. Ya bahkan kalau kita lihat bersama-sama, makanan pun yang sebenarnya untuk kebaikan manusia itu pun akhirnya jadi bisa membawa hal yang buruk ya. Kenapa? Kembali lagi karena manusia tercemar manusia jatuh dalam dosa sehingga hal-hal yang manusia ciptakan, hal-hal yang manusia gunakan itu pun bisa tercemar dalam dosa. Termasuk hal yang mungkin sangat-sangat sederhana kayak makanan. Makanya kita lihat ada yang namanya fast food gitu katanya ya. Kenapa fast food? Ada fast food ya kembali lagi gitu ya. Padahal mungkin itu adalah sesuatu hal yang tidak baik gitu katanya ya. Nah, jadi teman-teman dalam melalui cara pandang Injil ini ya bagaimana Allah ciptakan dan manusia jatuh dalam dosa, kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang ada di sekitar kita, budaya ataupun juga hal-hal yang di sekitar kita itu tidak dapat dipungkiri pasti tercemari oleh dosa. Kenapa? Karena manusianya sudah jatuh dalam dosa. Ya. Nah, kalau gitu bagaimana caranya supaya kita bisa kemudian di tengah-tengah kondisi budaya segala sesuatu, entah itu sosial media ataupun juga bahkan relasi,
segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang mungkin tercemar dalam dosa, bagaimana kehadiran kita, kita itu bisa, bagaimana kita bisa menggunakan ataupun mungkin melakukan atau bahkan memiliki itu gitu ya, dengan baik ya, meskipun itu mungkin sudah ada di dalamnya, tercemar gitu ya oleh dosa. Nah, kita akan sama-sama lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ya. Roma 12 berkata demikian, saya bacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya taruh di sini NIV-nya ya, dalam versi bahasa Inggrisnya, sama kalau kita perhatikan bersama-sama. Offer your bodies as living sacrifice. Terus dalam ayat 2-nya dibilang, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ya. Nah, teman-teman, kalau tadi ada creation, ada fall, maka teman-teman tidak berhenti sampai di fall doang. Disitulah kita melihat adanya redemption, penebusan. Dunia yang sudah tercemar oleh dosa karena manusia jatuh dalam dosa, maka kehadiran kita, orang-orang yang ditebus oleh Kristuslah, kita hadir untuk kalau bisa dibilang menebus ya, apa yang sudah jatuh dalam dosa tersebut. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Paulus di sini kalau kita lihat karena itunya karena apa? Dalam Roma 11 ayat 36 itu konteks terdekatnya ya, Roma 11 ayat 36 dibilang, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah karena itu, Paulus bilang, demi kemurahan Allah, karena jemaat Roma adalah jemaat yang sudah menikmati kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang menyelamatkan hidup mereka, kemurahan Allah yang telah menebus mereka, maka Paulus dalam hal ini menasihatkan jemaat Roma. Nasihatnya sebenarnya adalah dua hal. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Nah, kita harus mengerti dulu, teman-teman, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, maka Roma pasal 1 sampai dengan 11, ini sebenarnya Paulus banyak menulis mengenai dasar hidup kekristenan. Yaitu Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan hidup manusia, dan manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Roma 3 berkata tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, tapi kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan. Nah, Paulus banyak berbicara tentang doktrin keselamatan, doktrin iman Kristen lah ya, bahwa manusia juga berdosa, itu dalam Roma 1 sampai 11. Nah, tapi Paulus nggak cuma berhenti sampai berbicara tentang doktrin, pengajaran. Dalam Roma pasal 12 sampai 16, Paulus berbicara mengenai bagaimana jemaat yang sudah menikmati pengajaran tentang dasar iman Kristen tersebut, yakni Kristus mati dan menyelamatkan manusia, itu seharusnya hidupnya tuh bagaimana? Nah, itulah yang dituliskan Roma dalam pasal 12 sampai 16. Sehingga kalau kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini masuk dalam bagian kedua ya. Setelah Paulus berbicara panjang lebar mengenai dasar hidup Kristen, maka Paulus dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 secara khusus menasehatkan jemaat. Kalau tadi di dalam NIV-nya dibilang urge. Jadi bukan cuma sekedar nasihat ya, tapi mendorong ya. Mendorong jemaat yang telah menikmati kemurahan Allah untuk ngapain? Dalam ayat 1 kita lihat mempersembahkan tubuh, tapi dalam ayat yang kedua kita lihat untuk jemaat itu berubah, mengalami transformasi hidup. Jemaat yang telah menikmati kemurahan Allah, yakni kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang telah menebus manusia.
Jadi kemurahan Allah yang mana? Kemurahan Allahnya adalah kasih karunia Allah dalam Kristus yang telah menebus manusia dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kemurahan Allah yang itulah, karena jemaat yang telah menikmati kemurahan Allah tersebut, maka Paulus mendorong jemaat untuk mempersembahkan hidup, dan hal yang kedua, alami perubahan atau transformasi yang total. Ya. Kita akan lihat sama-sama hal yang pertama ya, bagaimana mempersembahkan hidup. Ketika berbicara tentang mempersembahkan hidup dalam hal ini, teman-teman, maka sebenarnya Paulus itu sedang berbicara dalam konteks pada masa itu. Jadi pada masa itu kita tahu ada konteksnya itu ada orang-orang Yahudi, tapi juga ada orang-orang yang Gentiles gitu ya, atau orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang sebenarnya masih mempraktekkan persembahan itu. Kalau Gentiles itu ya ini ya, mempersembahkan hewan gitu ya. Tetapi orang-orang non Yahudi atau orang-orang Gentile atau orang-orang yang belum mengenal Allah itu ada juga yang masih mempraktekkan mempersembahkan manusia hidup-hidup gitu ya kepada dewa. Nah, Paulus dalam hal ini mau bilang bahwa karena menggunakan istilah yang sama ya, persembahan hidup, tapi Paulus mau bilang persembahan itu bukan persembahan kepada Allah itu bukan persembahan yang mati, ya. Kan kalau misalnya orang-orang Yahudi mempersembahkan hewan, itu kan dibunuh kan ya di atas altar, berarti hewan yang mati. Demikian juga kalau ngomongin mempersembahkan manusia bagi mereka kepada dewa-dewa, maka itu adalah manusia yang mati, bukan manusia yang hidup. Nah, Paulus mau membolak gitu ya, membolak-balikan mengubah cara pandangnya bahwa persembahan kepada Allah bukan persembahan yang mati. Ketika kamu mati, kamu udah nggak bisa mempersembahkan apa-apa lagi. Tapi persembahan kepada Allah adalah persembahan hidup. Ketika kamu hidup, itulah kamu mempersembahkan seluruh aspek kehidupanmu. Bukan untuk melakukan dosa, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah cara mempersembahkan hidup. Jadi bukannya mempersembahkan yang mati gitu ya. Bukan ketika kamu mati, tetapi justru ketika kamu hidup, sudah menikmati kasih karunia Allah itu, kamu harus persembahkan hidupmu. Aspek hidupmu persembahkan kepada Allah. Dan hal yang kedua, Paulus berbicara mengenai perubahan total. Jadi ini sebenarnya adalah kalau bisa dibilang bagaimana sih mempersembahkan hidup? Ya salah satunya atau hal yang lebih jauhnya, extended version-nya gitu ya. Hal yang lebih jauhnya adalah alami perubahan total. Nah, teman-teman, saya memberikan gambaran bunglon dan juga kupu-kupu ya. Nah, teman-teman, transformasi yang digunakan, kata transformasi atau perubahan yang digunakan dalam ayat yang kedua ini sebenarnya adalah dalam bahasa Yunaninya itu kata metamorfosa, ya. Kata yang yang digunakan juga untuk berbicara tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, perubahan itu kan bisa ada dua ya. Teman-teman pernah lihat bunglon ya? Kalau kita lihat bunglon itu biasanya berubah sesuai dengan keadaan. Ketika dia ada di daun-daunan hijau, dia jadi berwarna hijau. Kalau dia ada di daun-daunan kering berwarna coklat, dia bisa langsung menjadi coklat, ya. Kulitnya dia bisa jadi warna kulitnya langsung berubah jadi coklat ataupun juga hijau, tergantung kondisi ataupun keadaan di sekelilingnya. Nah, teman-teman, yang Paulus harapkan bukanlah perubahan yang penampakan luar saja seperti bunglon. Teman-teman, ketika kita sudah terima Kristus, bisa aja kita mungkin terlihat berubah, tapi ternyata perubahan cuman tampak luar. Tapi yang Paulus kehendaki adalah perubahan total, itu adalah perubahan dari dalam. Perubahan seperti sebagaimana kupu-kupu, ya. Dari ulat, kepompong menjadi kupu-kupu. Perubahan yang memang benar-benar total dari dalam. Bukan cuman perubahan yang tampak luar saja.
Dan dalam hal ini Paulus berbicara juga tentang transformation of mind, perubahan pola pikir, perubahan akal budi, ya, atau perubahan cara pandang kalau bisa dibilang, kalau kita bisa menggunakannya. Jadi perubahan total itu berbicara tentang kehidupan kita sepenuhnya, termasuk di dalamnya adalah perubahan pikiran, akal budi, cara pandang. Ya. Ya, jadi termasuk dalamnya cara pandang, pikiran yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu seharusnya diubahkan, dibaharui. Nah, teman-teman, pembaharuan pikiran dan cara pandang ini penting agar kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, tetapi dapat mengikuti apa kata Tuhan. Tadi seperti tadi ya, segala sesuatu sudah jatuh dalam dosa, kita yang sudah ditebus, seharusnya kita ini mengalami pembaharuan pikiran supaya kita nggak lagi ngikutin apa kata dunia, tapi ikuti apa kata Tuhan. Dan dalam hal ini kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Meski mungkin segala sesuatu dalam dunia ini sudah tercemar dalam dosa karena manusianya sudah jatuh dalam dosa, tapi kita yang sudah ditebus oleh Kristus, seharusnya kita bisa memiliki cara pandang yang diubahkan. Cara pandang yang tidak lagi mengikuti dunia, tapi cara pandang yang mengikuti apa kata Tuhan. Be different. We are living in the world, but no longer of the world. Kita masih hidup memang dalam dunia, tapi ingat, kita tidak lagi berasal dari dunia. Kita mungkin dulunya adalah manusia berdosa, tapi kita sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu seharusnya hidup kita tidak lagi jatuh dalam dosa, hidup kita tidak lagi seharusnya di dalam dosa, ya. Tidak lagi cara pandang kita mengikuti apa kata dunia, tapi mengikuti apa kata Allah. Sehingga teman-teman jangan terpengaruh dengan cara pandang dunia. Tapi seharusnya kita mempengaruhi dunia dengan cara pandang Kristen. Apa aja yang dipengaruhi? Nih ya, yang tadi ya, tubuh, dalam cara kita menggunakan tubuh, dalam pikiran kita, relasi, bahkan apa yang manusia ciptakan gitu ya, dalam menggunakan apa yang diciptakan manusia, sosial media, internet, gadget, seharusnya itu semua dipersembahkan untuk mengikuti apa kata Tuhan. Ketika kita mungkin melihat sosial media, seharusnya kita sebagai pribadi yang sudah ditebus, kita tidak lagi mengikuti dunia, tapi mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana ketika kita menonton drama Korea, kita nggak lagi melihat drama Korea itu sebagai sesuatu yang mungkin, wah, sesuatu drama Korea itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mempengaruhi kita, gitu ya. Tetapi bagaimana ketika kita melihat drama Korea, kita bisa melihat, ini kalau secara kekristenan kira-kira apa yang bisa saya ambil? Ini kalau menurut pengajaran Tuhan kira-kira apa yang saya ambil? Bukan cuma sekedar moral dunia, tapi kita bisa melihat lebih daripada sekedar moral dunia. Tapi melihat bagaimana kita melihat, wah, ini firman Tuhan bicaranya kayaknya beda sama si drama Korea. Kita bisa melihat hal itu, teman-teman. Demikian juga ketika kita menggunakan sosial media. Kita akan melihat bagaimana sosial media itu kita gunakan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saya. Ya. Gadget, game online, segala sesuatu, teman-teman, kalau kita adalah pribadi yang sudah diubahkan oleh Kristus, maka segala sesuatu yang kita gunakan bukan lagi seharusnya mengikuti apa kata dunia, tetapi mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dan kita seharusnya mengalami transformasi pikiran, transformasi hidup. Disitulah kita mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus. Nah, bagaimana caranya? Gitu ya, supaya kita bisa, saya minta waktu 5 menit lagi lah ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempersembahkan ini semua untuk Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat ketika melihat sosial media, menggunakan mungkin Instagram, TikTok gitu ya. Bagaimana kita menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, teman-teman, disinilah kita belajar tema yang kita diberikan kepada kita hari ini. Set your mind on things above,
Apa yang ada di atas, ya. Yang ada di atas bukan langit-langit, bukan sekedar awan dan matahari ya, tapi mau bicara tentang hidup yang terus memandang kepada Kristus. Bagaimana ketika kita mungkin menggunakan sosial media, kita ingat bahwa saya sudah ditebus, karena itu saya seharusnya menggunakan sosial media untuk kemuliaan Allah dan untuk jadi berkat bagi sesama. Hidup yang terus memandang Kristus berarti hidup yang memandang kepada salib. Dan dalam hal ini berarti ada dua ya teman-teman ya. Mari kita belajar untuk memandang salib Kristus. Ketika memandang salib Kristus, ingatlah terus kasih Kristus yang telah menebus dan selamatkan kita dari hukuman dosa. Ketika kita terus-menerus memandang kepada salib Kristus, ini akan menolong kita di dalam kita mungkin menonton drama-drama yang ada, main games, ataupun juga menggunakan surfing internet, ataupun juga ketika nonton YouTube mungkin, ketika mungkin menulis status di Instagram, posting di Facebook, ataupun juga buat TikTok. Teman-teman, ketika kita memandang bahwa kepada salib Kristus, kita seharusnya menolong kita mengingat, saya sudah ditebus. Seharusnya saya tidak lagi mengikuti apa yang dunia ajarkan, apa yang dunia tawarkan, tapi mengikuti apa yang Yesus kehendaki. Apakah ketika saya men-sharingkan berita-berita hoaks, itu adalah sesuatu hal yang Allah kehendaki? Apakah ketika di Facebook saya berantem sama orang, itu adalah apa yang Tuhan kehendaki? Apakah ketika saya buat TikTok untuk ngerjain orang, itu adalah sesuatu hal yang juga Tuhan kehendaki? Apakah ketika saya menonton, lalu kemudian melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu adalah hal yang Tuhan kehendaki? Teman-teman, mari belajar set your mind on things above. Lihatlah terus kepada Kristus yang tersalib. Lihatlah terus kepada salib Kristus. Ingat bahwa Dia telah menebusmu. Karena itu jangan lagi seharusnya hidup dalam dosa, mengikuti apa kata dunia. Hal yang kedua ketika kita memandang salib Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan panggil kita umat yang telah ditebus untuk menjadi berkat dalam dunia. Bersama-sama dengan Allah sampai new creation nantinya, di mana Tuhan menyempurnakan segala sesuatu. Cara pandang kita diubahkan ketika kita ditebus oleh Allah seharusnya. Kelakuan kita ditebus, tidak lagi mengikuti dunia. Tapi teman-teman, bukan hanya tidak mengikuti dunia, tapi kita seharusnya mempengaruhi dunia. Kita seharusnya memberi pengaruh kepada dunia. Sebagaimana Kristus bilang ya, bahwa kita adalah garam dan terang. Kenapa? Teman-teman, karena kita sudah ditebus untuk menjadi berkat. Karena itu ketika kita mungkin menggunakan atau memandang budaya-budaya di sekitar kita, mari memandang kepada salib Kristus. Ingat bahwa kita memang ada dalam dunia ini, tapi jangan biarkan hal-hal dalam dunia itu mempengaruhi kita. Kitalah seharusnya yang memberi pengaruh kepada apa yang ada dalam dunia ini. Dan dalam rangka melakukannya, Tuhan sudah memberikan kepada kita 3 alat kasih karunia-Nya ya. Roh Kudus tentunya untuk terus-menerus menuntun kehidupan kita. Tuhan telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita, untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, untuk terus-menerus mengalami hidup yang diubahkan. Tuhan karuniakan firman-Nya. Katanya, see the word and see the world. Lihat kepada firman sebelum kamu lihat kepada dunia. Ya. See the word and see the world. Kita nggak akan pernah bisa memiliki cara pandang yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, budaya yang berbeda dari dunia, kalau kita nggak pernah membiarkan diri kita dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, biarlah kiranya kita memulai baca firman sebelum mungkin kita melihat dunia dengan segala budayanya yang saat ini ditawarkan kepada kita. Dan hal yang ketiga tentunya adalah kita butuh komunitas. Komunitas yang juga memiliki cara pandang Kristen yang sama.
Sehingga di tengah-tengah kita harus belajar be different, ada orang-orang di sekitar kita yang dapat menopang, menolong, menguatkan kita. Karena itu teman-teman, biarlah kiranya kita nggak bisa ya menghentikan budaya berkembang terus-menerus. Kita nggak bisa menghentikan budaya di sekitar kita itu, stop, jangan pengaruhi saya. Nggak bisa teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah kita terus-menerus belajar untuk bergantung, berserah kepada Tuhan, dan disitulah kita bisa belajar untuk terus-menerus punya cara pandang Kristen. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong, firman Tuhan terus kita baca, supaya firman itulah yang memenuhi kita, dan komunitas di sekitar kita menjadi hal yang juga menolong kita untuk dapat melihat dunia, budaya yang ada di sekitar kita, bukan dengan cara dunia memandang, tapi dengan cara Allah memandangnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang boleh disampaikan sungguh-sungguh boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal dalam dunia ini ya Tuhan, budaya-budaya di sekitar kami yang mungkin juga kami pribadi-pribadi yang mengalaminya. Tapi biarlah kiranya sebagai pribadi-pribadi yang telah ditebus oleh Kristus, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang membawa perubahan, pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini dengan segala macam budaya yang ada di dalamnya. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memampukan dan menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur, menyerahkan diri kami masing-masing kepadamu. Amin.